Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,17%, dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,17% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 26.862 ya. Sementara untuk Ethereum ada peningkatan lebih signifikan, dia peningkatan sebesar 0,67% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1811 dan sepertinya mulai menemukan support di angka sekitar 1800-an, which is good ya. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 308,61. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 0,38% di angka 46 sen. Cardano dia terkoreksi sebesar 0,83% di angka 36 sen. Dogecoin dia terkoreksi sebesar 0,12% di angka 0,07. Sementara untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 0,14% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 86 sen. Lalu untuk yang terakhir kita bisa di sini ada Solana yang terkoreksi sebesar 0,38%. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada scenario bearish maupun scenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu scenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke economic calendar. Dan untuk hari ini sesuai dengan pembahasan di CWT kemarin, nggak ada yang terlalu penting dari US ya, hanya ada cenderung bintang 2 dan bintang 1 saja. Sementara untuk ini juga sudah lewat ya si Presiden Lagarde. Jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya dari euro ya. Jadi hari ini lebih fokus ke technical analysis. Nah, nanti kita bahas di belakang ya kenapa speech Jerome Powell sepertinya nggak terlalu ngaruh ke markets ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, gua akan lihat dulu untuk besok ya. Nah, untuk besok nggak ada event sama sekali. Jadi, hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Seperti biasa sih sebenarnya ya. Sudah masuk ke weekend jadi cenderung slow ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke news dulu sebelum ke analisa ya. Untuk news ini adalah penyebab utama kenapa kemarin ternyata tidak terjadi pergerakan yang terlalu signifikan. Karena kalau kita lihat di sini sesuai dengan ini ya, sebenarnya nggak sesuai harapan sih ya. Harapannya sih lebih bagus dovish, tetapi faktanya keluarnya netral ya. Jadi intinya Jerome Powell sepertinya nggak mau merusak market ya. Jadi dia nggak mau gegabah lah kasarnya ya. Jadi dia bilang intinya kembali lagi ke guidance dia ya, yang melimit si factor ini supaya intinya tuh balik ke 2%. Tetapi dia masih belum bisa gitu nyebutin seperti apa polisinya. Masih unclear dia tulis di sini ya. Nah, jadi intinya untungnya pada hari ini minimal ya tidak terjadi kata-kata yang hawkish dari Jerome Powell yang menyebabkan market hancur ya.
Jadi sekali lagi ya, belum ada decision yang dibuat untuk policy yang akan dibuat di Juni nanti. Ya, jadi belum ada kisi-kisinya. Jadi itu dia penyebab utamanya kenapa market kemarin cenderung nggak terlalu bergejolak saat Jerome Powell speech. Ya. Oke, sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal Fibonacci retracement, ya. Nah, Fibonacci retracement ini kalau kita lihat di 2017 kemarin, bisa dibilang cukup bagus ya, cukup akurat. Ini tuh 2017 peak ya, lalu di sini dia geser ke cycle baru. Ini waktu resesi ya, COVID crash. Nah, intinya kalau kita lihat saat Bitcoin kena target di 61,8, ya, ini lagi-lagi Fibonacci level salah satunya, dia ketahan di sini ya. Nah, kalau kita lihat secara price action dalam beberapa bulan ke belakang ya, dari terutama 2023 awal, ini cukup mendekati dengan price action di awal-awal cycle ini juga di 2019 sampai technically 2021 ya. Ya 2022 lah mungkin bisa dibilang ya, sampai ujungnya banget. Jadi intinya ada kemungkinan bisa pengulangan atau lebih tepatnya berirama lah ya, berirama lagi seperti di sini ya. Nah, ini juga sama persis kondisinya, ada kemungkinan resesi ya. Kita tahu di sini terjadi resesi juga di 2020. Jadi kalau sampai ini benar-benar terjadi, ini suatu hal yang jujurnya sesuai banget harapan gua ya. Jadi rally bahkan targetnya pun mirip-mirip seperti yang gua sebut. Gua bilang kan targetnya 45.000 sampai 50.000-an. Ini literally kurang lebih di tengah-tengah ya. Kalau gua waktu itu bukan pakai Fibo ngitungnya, tapi pakai struktur yang ada di sini dan ada di sini ya. Jadi makanya gue bilang 45 sampai ya 50 ribuan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di analisa Twitternya. Ya overall gue setuju, tapi kalau gue targetnya lebih ke struktur dibandingkan dengan Fibonacci. Ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke teknik analisis. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Kondisinya itu ya bisa dibilang oke lah ya. Nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya minimal nggak jebol lagi ke bawah. Tapi bad newsnya apa? Ya bad newsnya dia itu sedikit ada pembuktian bahwa dia itu reject di sini ya. Jadi ya ini apa ada kemungkinan kalau sampai reject kedua pada hari ini bisa lanjut ke bawah ya. Nah, semoga saja pada hari ini daily close-nya bisa di atas dari 27.000. Jadi PR-nya jelas ya. Untuk Bitcoin pada hari ini adalah daily close di atas dari 27.000. Itu harapan gua untuk Bitcoin di daily ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly kita akan coba lihat ya ada perubahan nggak sih? Harusnya sih nggak terlalu banyak ya. Untuk di weekly itu kita bisa lihat MA200-nya sekarang itu ada di angka 26.193 atau kalau dibulatkan 26.200. Andaikan sampai daily-nya jebol ya atau lebih tepatnya gagal reclaim 27.000, yang menjadi support super penting adalah lagi-lagi seperti kemarin MA200 dan bull support band ya. Itu untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar otomatis masih belum berubah ya karena sedang weekend. Nah, harapan gua adalah apa? Kemarin kan retest nih. Harapan gua kalau bisa dia daily open-nya itu di bawah dari sini, langsung di bawah ya. Nah, karena kalau di sini mantul lagi, ya siap-siap risk on asset cenderung ya, drop lagi juga ya karena korelasi dari indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang berbalik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya, dan tujuannya ya lagi-lagi untuk bisa untuk lo bisa do your own research. Nah, buat lo yang sudah akumulasi nih Bitcoin, Ethereum ya, terutama saat Bitcoin di angka 15.000, di MA 200 kemarin waktu ngedip di sini ya, dan berbagai macam buy limit spot yang sudah kita bahas sebelumnya, tentunya sudah punya kripto yang lumayan banyak ya. Nah, buat lo yang merasa bahwa aduh kayaknya gue perlu hardware wallet nih, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Encrypt ya, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet ya. Kemarin gue sudah pernah review Wallet Wallet ya. Udah juga pernah review kemarin yang paling baru adalah OneKey. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa beli di sini karena ini semua sudah authorized reseller. Jadi lo nggak perlu lagi deg-degan mikir aduh ini hardware wallet gue compromise nggak ya? Karena cukup banyak kasus seperti itu. Udah capek-capek beli hardware wallet ternyata sudah compromise, saat dikirim dananya langsung bisa ditarik oleh orang yang mengkompromise si walletnya. Jadi sekali lagi, buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, silahkan bisa menggunakan Encrypt. Tinggal cek di link reflektor di bawah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buy limit.
Oke, dan untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini karena hari ini belum berhasil reclaim 27.000, maka dari itu buy limit yang tersisa masih sama seperti kemarin. Yang pertama adalah MA200, tadi kita udah kasih lihat ya, MA200 weekly itu di angka 26.200-an kalau kita bulatkan ya. Sementara untuk buy limit ketiganya itu di angka 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 27.000. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, ya lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu bisa pertimbangkan di daerah 26.200, yaitu di MA200 weekly. Atau kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh juga di week terdalam di tanggal 18 Mei kemarin, which is di 26.370 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, kalau sampai mungkin dia terjadi pantulan dua kali di daerah 26.200, mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di situ dengan target TP-nya di angka 27.000. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Buy limit pertama masih kokoh ya. Jadi otomatis secara buy limit masih belum banyak berubah sih ya. Untuk buy limit pertama sudah di retest 3 kali, 1, 2, 3, kemungkinan besar sudah punya. Buy limit kedua masih cukup jauh di 1705 dan buy limit ketiga di 1660. Untuk posisi futuresnya sudah ada posisi long yang kita hold dari tanggal 12 Mei kemarin nih. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masuk hari ke-8 ya. Ya, buat lo yang masih pertahankan posisi longnya, boleh digeser target TP-nya ya. Target TP-nya sekarang di MA20 itu tepatnya di 1843 ya. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya ya. Retest 1, retest 2 ya, di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1780. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa lihat lagi-lagi bullish candle. Sudah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali berturut-turut. Nah, jadi untuk posisi spotnya sih masih sama tapi ya. Buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA200. Untuk posisi futuresnya, sayangnya kemarin nggak terjadi retest nih ya. Jadi hari ini masih tetap harus retest pertama dulu ya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano, dan untuk Cardano kita bisa di sini ya. Buy limit yang tersisa itu sekarang buy limit kedua di daerah 36 sen dan buy limit ketiga kita di MA200 yang sekarang ada di angka 35 sen. Ya, itu untuk apa? Buy limit secara posisi spot. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat ya, kemarin posisi shortnya udah kena target TP. Nah, kemarin kita sudah bahas ada kesempatan buat buka short lagi. Kemarin sudah terjadi retest pertama di 37 sen sebagai resisten. Nah, tinggal kita lihat hari ini nih ya. Kalau sampai hari ini terjadi lagi retest kedua, maka kita bisa buka posisi short ya. Jadi lu bisa pasang limit posisi short di angka 37 sen ini. Kalau kena berarti langsung kebuka posisi short, target TP-nya adalah di angka 36 sen. Itu untuk target TP posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 37 sen. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa lihat ya. Kondisinya tinggal buy limit yang tersisa adalah di MA200. Ini seingat gue tuh buy limit ketiga ya. Jadi untuk sekarang buat lo yang belum punya di MA200 silahkan bisa buy limit di MA200 tepatnya di angka 36 sen ya. Oke, jadi itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 38 sen untuk yang konservatif. Yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA200. Itu untuk target TP posisi shortnya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom ya, dan juga ini ending dari JWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan yang ketiga yang mungkin gue jarang ngomong tapi nggak kalah penting juga adalah at the end of the day, menurut gue ya, bagi orang rata-rata yang normal, yang bukan full trader ya, itu ujung-ujungnya akan lebih profitable kalau kita berpikir jangka panjang. Ya, jadi trading futures boleh nggak? Boleh banget ya. Dan lumayan bisa banyak dapat, ya bisa buat jajan, bisa buat duit rokok dan lain-lain. Tetapi kalau lu mau apa ya? Lu mau berkembang ya, porto lu mau berkembang secara eksponensial. Nah, menurut gue at the end of the day nggak bisa dikalahin spot trading ya dengan jangka panjang ya. Arguably paling gila itu kalau lu berhasil nahan 3-4 tahun. Karena itu biasanya satu cycle tuh ya. Lu dapat bottom, dapat top. Nah, di situ baru akan benar-benar kerasa ya. Jadi sekali lagi menurut gue at the end of the day yang paling efektif adalah jangka panjang secara spot. Futures boleh, tapi jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.